Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 8 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Selamat berjumpa. Saya Warindra dari Yogyakarta. Kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Senin 8 Februari 2021. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di situ dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, salam sehat. Semoga kita semua ada dalam kondisi sehat hari ini. Kata sehat menjadi sangat bernilai di tengah pandemi belakangan ini. Maklum, namanya juga pandemi, dari kata Yunani pan artinya semua dan demos artinya orang. Semua orang potensial terserang penyakit yang sebarannya amat cepat dan luas ini. Orang di berbagai benua di belahan bumi terancam oleh penyakit yang sama. Corona bukannya menjauh, sekarang ini malah semakin dekat dengan kita. Bulan lalu, orang yang terpapar COVID-19 masih jauh dari kita. Kita tidak mengenal siapa dia, tetapi sekarang sudah semakin banyak orang yang kita kenal dan dekat dengan kita yang terpapar. COVID-19 rasanya sudah amat dekat dengan kita. Mungkin sedang mengetuk pintu rumah kita, bahkan sudah masuk rumah beberapa orang di antara kita. Bulan lalu, mama mertua saya meninggal dunia dalam usia 89 tahun. Istri saya yang sedang menunggu beliau saat-saat hampir berpulang malam itu, tiba-tiba menerima pesan singkat yang masuk ke ponselnya dari anak sepupunya. Maksudnya, Tante, maaf sebelumnya, mau tanya. Ipo, begitu panggilannya kepada mama kami. Dengar-dengar positif COVID-19 ya? Benar tidak, I? Pertanyaan itu sungguh mengagetkan kami. Gosip dari mana? Itu tidak benar. Ketika malam itu mama berpulang dan 3 hari lamanya disemayamkan di rumah duka Perkumpulan Urusan Kematian Yogyakarta atau PUKY, ia dan keluarganya tidak menyempatkan diri melayat. Mungkin mereka tetap menganggap mama terpapar COVID-19. Tapi soal tidak melayat, itu memang tidak aneh lagi sekarang ini. Jangankan dia yang hanya kerabat, kakak tertua kami yang tahu dengan jelas mama tidak terpapar COVID-19 pun tidak pulang ke Jogja
karena menjaga kesehatan, menghormati kehidupan, supaya tidak terpapar virus di perjalanan dan dalam perjumpaan dengan orang-orang. Sahabat Fresh Juice terkasih, bukan curhat, itu tadi potret situasi kita sekarang ini. Pandemi ini sungguh memporak-porandakan kemapanan tatanan di berbagai sektor kehidupan. Karena ancaman kematian amat realistis, amat jelas di depan mata. Karenanya segala norma pun dicungkir balik. Menjaga kesehatan harus diutamakan, pun dalam hal rohani yang selama ini kita hidupi. Ekaristi yang menurut ajaran gereja adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium artikel 11 pun kita geser. Puncak itu artinya tertinggi, tidak ada nilai lain yang lebih tinggi lagi. Tapi kini kita bisa mengemas forma Ekaristi yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir dengan duduk manis di depan laptop, menyelaraskan diri dengan tayangan Ekaristi. Itu sudah sah sebagai merayakan Ekaristi. Ini sekarang harus kita terima karena mesti stay at home. Ada urgensi mengedepankan nilai sehat, nilai hidup. Sepertinya kesucian harus mundur di hadapan nilai sehat. Moto atau semboyan seminari Mertoyudan, seingat saya waktu saya jadi siswa di sana, adalah Sanctitas, Sanitas, Scientia. Entah sekarang menjadi Sanitas lebih dahulu, baru Sanctitas, atau tidak, saya tidak tahu. Semoga tidak. Meskipun dengan demikian harus membuat penjelasan baru mengenai makna sanktitas. Nah, para sahabat Fresh Juice terkasih, lalu bagaimana dengan pesan bacaan hari ini? Bagaimana kita mesti memproduksi makna pesannya? Apakah bacaan tadi sekedar menjadi hiburan utopis yang jauh dari kenyataan yang kita hadapi? Atau kita menjadi beriman membabi buta saja? Sakit, kena COVID-19, bawa dalam doa, serahkan Yesus saja, kita jamah jubahnya dalam doa, pasti sembuh. Begitukah? Hari-hari ini kedewasaan iman kita ditantang. Akal sehat kita sungguh diuji. Kita percaya Yesus punya kuasa atas penyakit. Sebagai orang Katolik, kita percaya Yesus punya kuasa atas penyakit itu. Sekali lagi, kita percaya. Masalahnya, kedewasaan iman kita lah kini yang ditantang untuk mengaktualisasikan kuasa itu menjadi sungguh efektif dalam hidup kita. Marilah kita ikuti segala protokol kesehatan. Kita bawa dalam doa sepenuh iman agar kita sehat jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Salam sehat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 8 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat
jaga kesehatan dan salam fresh juice.